menjadi doa kami. Biar kami, semua keluarga kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu atas setiap keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang hadir atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saat ini bersabdalah atas setiap kami, tegur kami, ajar kami. Biar setiap kami Tuhan boleh menerima rema yang baru dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian. Hari ini, hari Senin, tanggal 3 Juni 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Pelayanan Yesus dimulai dari rumah tangga. Diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1-11. Saya akan membacakannya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, keluarga di hadapan Tuhan sangat istimewa. Karena keluarga adalah institusi pertama yang Allah sendiri bentuk di Taman Eden. Atas inisiatif Allah sendiri, Allah menjadikan Hawa untuk dipasangkan kepada Adam dan menyatukan keduanya dalam sebuah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Mujizat Yesus yang pertama juga dilakukan kepada sebuah keluarga yang baru dibentuk di Kana. Kehendak Yesus adalah agar keluarga mengalami kebahagiaan di dalam Kristus, menjadi wadah untuk mewujudkan kasih Allah, di mana setiap anggota keluarga bisa saling mengasihi, menerima, dan mengampuni. Dalam bacaan kita hari ini yang mengisahkan pertolongan Tuhan di dalam sebuah pesta pernikahan, mungkin di luar perhitungan mereka, tamu yang datang melebihi minuman yang disediakan. Adalah sebuah budaya di Israel. Jika pesta harus disertai dengan kesediaan air anggur sebagai tanda sukacita. Tentu kehabisan air anggur sementara tamu-tamu masih berdatangan akan mengakibatkan citra buruk bagi mempelai dan keluarganya. Maria yang menyadari hal tersebut segera memberitahukan situasi ini kepada Yesus. Meskipun saat itu Yesus belum pernah melakukan mujizat di publik, tetapi Maria yang mengenal Yesus dari semula percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Meskipun dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya Yesus akan menolong. Ini terbukti dari perintah Maria kepada para pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria hanya percaya bahwa Yesus mampu menolong.
Cerita ini diakhiri dengan happy ending, di mana semua tamu menikmati anggur kualitas terbaik. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini bagi kehidupan keluarga kita, agar keluarga kita mengalami kenikmatan dan kebahagiaan? Yang pertama, saudara, tentunya hadirkan Yesus dalam keluarga kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita membuka kehidupan kita. Kita membuka keluarga kita. Kita membuka rumah kita. Kita membuka hati kita untuk kehadiran Yesus. Yesus tidak akan melakukan hal apapun jika rumah kita, keluarga kita, hati kita tertutup bagi Dia. Yesus mungkin akan mengetok pintu agar dibukakan, seperti yang tulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Dia bukanlah perampok, saudara, yang masuk dengan paksa, tetapi Dia adalah pribadi yang lemah lembut, yang menantikan kita membuka pintu bagi Dia, untuk Dia makan, untuk Dia berkumpul bersama-sama dengan kita di dalam kebahagiaan. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah serahkan kekhawatiran kita dan kebutuhan kita kepadanya. Yesus menghargai keterbukaan kita. Keterbukaan menandakan hati yang lemah lembut, yang tidak sombong. Keterbukaan adalah sikap yang mau mengakui keberadaan kita, apakah itu kelemahan maupun kelebihan kita. Maria menyampaikan situasi yang perlu pertolongan Tuhan kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, meski tidak masuk akal. Kegagalan manusia untuk mengalami pertolongan Tuhan adalah kita seringkali menggunakan pola, logika, dan akal kita. Sedangkan Tuhan punya cara yang tidak dapat terselami oleh akal kita. Contoh, Naaman, saudara. Naaman yang sakit kusta disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Untuk kesembuhan kusta, Naaman disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Sepertinya tidak ada kaitannya. Sepertinya tidak masuk akal. Bani Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko 13 kali selama 7 hari. Hanya untuk merobohkan tembok Yeriko, mereka hanya disuruh putar-putar 13 kali di dalam 7 hari. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang masuk akal. Contohnya, Yusuf mengumpulkan gandum dalam 7 tahun masa kelimpahan untuk mengatasi 7 tahun masa kekeringan atau kelaparan. Tetapi seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh pikiran maupun akal kita yang terbatas ini. Nah, di sini saudara, Tuhan ingin kita mempercayakan segalanya, segala hal kepada cara Tuhan dan waktunya Tuhan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Mari kita menjadikan keluarga dan rumah kita sebagai tempat Allah bekerja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu memperhatikan keluarga. Bahkan keluarga ada, itu karena inisiatif Tuhan. Tuhanlah yang membentuk keluarga pertama di Taman Eden. Keluarga yang seharusnya penuh harmonis. Keluarga yang seharusnya penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kau sudah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan sebagai keluarga. Dan Tuhan, oleh karena dosalah,
maka kami kehilangan semuanya itu. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena aku yang akan memelihara engkau. Kami bersyukur karena itu juga mujizat pertama. Engkau bekerja di dalam sebuah keluarga yang mengembalikan, memulihkan kenikmatan keluarga, sukacita di dalam keluarga. Engkau memberikan mujizatmu, mengubah air menjadi anggur, air yang biasa menjadi anggur yang penuh cita rasa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, biar kami juga mau menyediakan, kami mau menyerahkan rumah kami, keluarga kami, hidup kami ini, agar Tuhan mengubahkan kami, sehingga kami pun akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.